Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Zusnyatipane dari kelompok 10 bersama teman saya yaitu Nur Indria Pangastuti akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang studi ilmu kalam atau ilmu tauhid. Baiklah, untuk pembahasan pertama itu akan disampaikan oleh Nur Indria Pangastuti. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indria Pangasuti. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam, yang kedua adalah nama-nama lain ilmu kalam, yang ketiga adalah hubungan antara ilmu kalam dengan filsafat dan perbedaannya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam. Nah, pengertian ilmu kalam tersendiri ada 4 ahli yang mendefinisikan apa itu pengertian ilmu kalam. Yang pertama adalah Al-Farabi pada tahun 339 Hijriah sampai 950 Masehi yang mendefinisikan kalam sebagai ilmu yang memungkinkan seseorang untuk menopang kepercayaan-kepercayaan tertentu dan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh sang pembuat hukum agama dan untuk menolak opini-opini yang bertentangan dengannya. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut Al-Farabi pada tahun 680 Hijriah sampai 1281 Masehi dan Al-Iki pada tahun 756 Hijriah sampai 1355 Masehi memberikan definisi kalam sebagai ilmu yang memungkinkan seseorang untuk menegakkan kepercayaan-kepercayaan agama dengan mengemukakan argumen atau bukti dan menghilangkan keraguannya. Kemudian yang ketiga adalah menurut Ilmu Khaldun pada tahun 807 Hijriah sampai 1404 mendefinisikan sebagai ilmu yang melibatkan argumentasi bukti-bukti rasional untuk membela rukun-rukun iman dan menolak para ahli bid'ah yang menyimpang dari kepercayaan Islam generasi awal. Kemudian yang keempat adalah menurut Muhammad Abduh pada tahun 1323 Hijriah sampai 1905 Masehi yang mendefinisikan kalam sebagai ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib, kemudian yang mustahil dan yang mungkin ada pada Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang nama-nama lain ilmu kalam. Yang di sini ada 7 nama lain ilmu kalam. Yang pertama, ilmu al-fiqh al-akbar, yang kedua ilmu al-kalam, yang ketiga ilmu ushul al-din, yang ketiga ilmu al-aqaid, yang kelima adalah ilmu al-nazar wa al-istidlal, yang keenam adalah ilmu al-tauhid wa al-sifat, yang ketujuh adalah ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga adalah hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan perbedaannya. Nah, hubungan ilmu kalam dengan filsafat yang pertama adalah ilmu kalam mengambil metode ilmiah filsafat dengan mengamalinya dari logika Aristoteles. Kemudian yang kedua adalah ilmu kalam mengambil unsur-unsur filsafat, tidak hanya metode tetapi juga mengutip kata-kata dan pandangan para filosofi. Kemudian apa perbedaan ilmu kalam dengan filsafat? Yang pertama adalah sasaran pada filosof membahas segala yang ada atau maujud sampai hakikatnya, sedangkan ilmu kalam sasarannya membela akidah Islam dengan dalil akli atau disebut dengan akal. Kemudian yang kedua, para filosof kebanyakan mengambil sumber-sumber asing khususnya pada filosof Yunani, sedangkan ulama kalam berpegang pada dalil-dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah dan pandangan ulama. Yang ketiga adalah pandangan para ulama kalam tidak keluar dari koridor umum ajaran Islam bahwa Allah menciptakan alam bukan dari sesuatu, juga tentang sifat mujmal atau global bagi Allah, sedangkan para filosofi telah menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor pendorong lahirnya ilmu kalam. Faktor-faktor itu ada 2. Yang pertama itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini ada pula bagiannya. Yang pertama yaitu adanya ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran sekitar masalah al-jabar dan al-ikhtiyar. Yang kedua itu adanya corak politik yang membedakan aliran tertentu seperti Khawarij dan Murji'ah. Yang ketiga yaitu perkembangan akal secara alami.
itu adalah faktor-faktor internal. Adapun faktor eksternalnya yaitu yang pertama itu pengaruh ajaran Nasrani, yang kedua yaitu pengaruh Yahudi, yang ketiga yaitu pengaruh Persia, dan yang terakhir itu adalah pengaruh Yunani. Selanjutnya yaitu adalah aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, aliran dalam ilmu kalam ini ada bermacam-macam aliran. Itu terdapat 8 aliran. Untuk yang pertama yaitu adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij menurut ahli Khawarij tentang perlaku dosa besar, menurut mereka tergolong orang kafir dan termasuk pada kategori dosa besar. Adalah sikap yang menentang terhadap pemikiran Khawarij sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka tergolong sebagai orang kafir. Yang kedua yaitu adalah aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini yaitu kaum Murji'ah berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar masih tetap mukmin, yaitu mukmin yang berdosa tidak berubah menjadi kafir. Yang ketiga yaitu adalah aliran Syiah. Nah, aliran Syiah ini yaitu Syiah adalah golongan yang menyanjung dan memuji Sayyidina Ali secara berlebih-lebihan karena mereka beranggapan bahwa Ali yang lebih berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW berdasarkan wasiatnya. Yang keempat itu adalah aliran Jabariyah. Nah, nama Jabariyah ini berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Ashrartani itu bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aliran Jabariyah ini dibagi menjadi dua, yaitu aliran Jabariyah yang ekstrim dan moderat. Yang kelima yaitu adalah aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini yaitu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Qadaro yang artinya keampunan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia diinventasi dari Tuhan. Aliran berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Yang keenam itu adalah aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini yaitu aliran yang mana golongannya membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam bersifat filosofis. Dalam pembahasannya, mereka banyak memakai akal sehingga mendapat nama kaum rasionalis Islam. Nah, pada aliran Mu'tazilah ini itu terdapat 5 doktrin, yaitu At-Tauhid, Al-Ad, Al-Wa'id, Al-Manzilah bain al-manzilatain, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah 5 doktrin dari aliran Mu'tazilah. Yang ketujuh yaitu aliran Maturidiyah. Nah, aliran Maturidiyah ini didirikan oleh Muhammad bin Abu Mansur. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, termasuk daerah Uzbekistan. Yang mana Al-Maturidi ini berdasarkan pikiran-pikiran dalam soal kepercayaan kepada pikiran-pikiran Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitabnya itu Al-Fiqh Al-Akbar dan Al-Fiqh Al-Abbas, dan memberikan ulasan-ulasannya terhadap kedua kitab tersebut. Dan yang terakhir itu adalah aliran Asy'ariyah, yang mana pada aliran Asy'ariyah ini ada 7 pokok aliran. Yang pertama itu adalah tentang sifat Allah, yang kedua tentang kedudukan Al-Quran, yang ketiga tentang Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang keempat tentang perbuatan manusia, yang kelima itu tentang antroposofisme, yang keenam tentang dosa besar, dan yang terakhir itu adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah pembahasan kami tentang studi ilmu kalam atau ilmu tauhid. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.